Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Diska Ariyanti dengan NIM G70123087. Saya mahasiswa dari program studi S1 Farmasi. Dibuatnya video ini sebagai tugas kimia analisis farmasi, yaitu titrasi potensiometri. Potensiometri sendiri adalah suatu metode analisis elektrokimia yang memanfaatkan prosedur penggunaan pengukuran tunggal potensial elektroda untuk menentukan konsentrasi dari suatu ion yang akan dirujuk. Komponen yang digunakan pada potensiometri sendiri yaitu elektroda indikator dan elektroda pembanding, alat ukur potensial, kemudian pH meter, dan juga pengaduk magnetik. Kalau prinsip dari potensiometri sendiri didasarkan pada pengukuran perbedaan potensial listrik antara elektroda indikator dan elektroda pembanding yang dicelupkan dalam suatu larutan yang bergantung pada potensial membran. Reaksi yang akan terjadi dalam potensiometri yaitu penambahan atau pengurangan ion terhadap jenis elektroda yang digunakan. Adapun reagen yang digunakan pada titrasi potensiometri yaitu natrium hidroksida atau NaOH 0,1 normalitas dengan menambahkan sedikit demi sedikit titratnya di dalam biuret yang berisi larutan sampel. Kegunaan titrasi potensiometri sendiri dalam menentukan kadar senyawa obat, gunanya itu agar seorang farmasis dapat mengidentifikasi apakah senyawa zat aktif pada obat dengan yang tertera di etiket itu sudah sesuai atau tidak, sehingga kita dapat mengidentifikasi obat ini nantinya akan dapat mencapai efek farmakologinya, atau kemudian kita akan mencari tahu bagaimana sih cara menentukan kadar dari titrasi potensiometri sendiri. Stay tune guys. Oke guys, jadi sekarang kita akan menghitung bagaimana menentukan persen kadar dari analisis potensiometri. Di sini sudah ada data. Ini adalah hasil dari analisis potensiometri. Nah, untuk menentukan TAT dari potensiometri sendiri, kita harus melihat hasil dari data yang perubahannya itu paling signifikan. Di sini ada 7,5, 12,5, 22,5, dan hingga 30,0. Nah, perubahan yang signifikan itu terjadi antara 12,5 dengan 22,5. Nah, perubahan TAT-nya itu terjadi di sini, di 22,5. Nah, itu terjadi pada volume titran itu di 6 mili. Nah, sehingga volume inilah yang menjadi titik akhir titrasinya. Nah, kemudian kita menentukan bagaimana persen kadarnya. Caranya itu di sini kan sudah ada diketahui berat sampel yang digunakan itu asam salisilat sebanyak 200 gram, konsentrasi NaOH-nya itu 0,2 molaritas, kemudian MR dari asam salisilat yaitu 138,12. Nah, tahap awal yang kita lakukan yaitu kita harus mencari atau mengetahui mol dari NaOH-nya. Nah, rumus dari mol NaOH itu molaritas dikali dengan volume. Nah, molaritas dari konsentrasi NaOH itu kan 0,2. 0,2 dikali dengan volumenya itu 6. Nah, karena ini dalam bentuk mililiter, kita harus mengubahnya dalam bentuk liter. Dibagi dengan 1000, hasilnya itu 0,006. Ini sudah bentuk liter. Kemudian kita kalikan dan kita mendapatkan hasil yaitu 0,0012. Kemudian tahap selanjutnya yaitu kita menentukan MR. Nah,
rumusnya itu mol dari asam salisilat, kemudian dikali dengan MR dari asam salisilat. Kita kalikan, mol yang kita dapatkan tadi itu yang ada di atas, yaitu 0,0012 dikalikan dengan MR dari asam salisilat, yaitu 138,12 gram per mol. Nah, kita jumlahkan dan mendapatkan hasil 0,165 gram. Nah, ini kan dalam bentuk gram, kita harus mengubahnya ke dalam bentuk miligram. Itu dikalikan dengan 1000, hasilnya 165. Kemudian menentukan persen kadar, di mana rumusnya itu MR dibagi dengan berat sampel dikali dengan 100. Nah, MR yang kita dapatkan tadi itu yaitu 165 mg dibagi dengan berat sampel. Nah, berat sampel ini sudah diketahui yaitu 200 mg. 200 mg. Nah, dikali dengan 100%. Ini dicoret karena penyebutnya sama, kemudian hasilnya itu 0,825 dikali dengan 100%. Hasilnya 82,5%. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf jika yang saya jelaskan kurang menarik ataupun banyak kesalahan dalam melakukan pemaparan. Jadi, bagi teman-teman yang lebih memahami, boleh komen di bawah ya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.